Perbankan. Nah, pertanyaan, apakah seketika itu BPKH pakai untuk infrastruktur? Nah, ini kan yang berkembang di media, di medsos. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa dipakai untuk infrastruktur, mungkin juga itu benar. Karena ya mungkin melihat video yang beredar Pak Ma'ruf Amin, Pak Wapres kita katakan bahwa boleh, ya kan? Saya sudah tanda tangan investasi sukuk, SBSN, surat berharga syariah negara. Ya boleh dipakai untuk infrastruktur, itu kan yang beredar kan ya. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa dipakai infrastruktur, ya bisa saja benar, ya kan? Tapi kalau BPKH katakan tidak dipakai infrastruktur, bisa juga benar. Kok bisa? Cara pandangnya gini, BPKH itu dalam mengembangkannya, saya melihat tidak langsung membiayai proyek, tidak secara langsung. Berarti benar bahwa ini dana haji ini BPKH tidak investasikan ke infrastruktur, benar juga. Karena tidak ada, misalnya saya kontraktor, saya mau bangun proyek bandara, saya butuh misalnya uang 10 triliun, saya minta dana ke BPKH, itu tidak ada investasinya segitu, nggak ada. Tapi kalau berdasarkan investasi ke sukuk negara, itu ada pernyataannya bahwa sampai 60%. Kalau sampai 60% berarti kurang lebih 100 triliun dong ke sukuk negara. Kalau sudah masuk sukuk negara, yang setahu saya ya, sukuk itu adalah bisa ditarik dalam jangka panjang, dalam jangka kan nggak bisa. Nah, kalau sudah masuk dalam sukuk itu, setahu saya ya, karena kebetulan saya juga termasuk masih mahasiswa, mungkin ini tentang, saya sekarang selesaikan disertasi doktor saya tentang perbandingan sebuah undang-undang konvensional dan syariah. Jadi di situ saya menggali beberapa teori kebijakan. Makanya kalau saya berbicara tentang kebijakan itu mungkin karena latar belakang saya banyak mempelajari sekarang teori kebijakan dari segi perbankan syariah dan segi perbankan konvensional. Nah, itu yang saya selesaikan sekarang disertasi doktor saya. Jadi kalau melihat seperti itu, bisa saja karena BPKH sudah investasikan uang jemaah itu di sukuk negara, jadi sebagai penerima investasi, ya terserahlah mau diapain. Mau dipakai membangun infrastruktur, atau mau dipakai beli saham Freeport misalnya, atau mau dipakai bangun bandara, atau bangun pelabuhan, ya kita tidak tahu. Karena tergantung yang menerima investasi kan, itu kan saya sudah tulis juga. Jadi kalau mengatakan bahwa apakah dibangun infrastruktur, ya bisa saja dengan teori perjalanan uang tadi. Iya kan? Nah sekarang kalau tidak dibangun infrastruktur, terus bagaimana caranya negara mengelola uang yang hampir 60%? Kalau kita lihat pernyataan-pernyataannya, setahu saya dulu cuma 30% diinvestasikan ke suku negara, tapi saya melihat akhir-akhir ini pernyataan-pernyataan orang BPKH sendiri itu sampai 60% diinvestasikan ke suku negara. Diinvestasikan suku negara itu 60%, berarti ya hampir 10 triliun lah. Hampir 10 triliun tersimpan, dan itu sudah, ya kalau sudah masuk di situ di kas negara, ya berarti dari segi aman. Jadi kalau BPKH katakan aman, ya aman. Karena uang itu akan tidak ada kalau hilangin negara. Itu modelnya. Tapi permasalahannya adalah, jadi kalau di buku rekening, ya kan, buku rekening ada nggak? Ada. Tapi kalau mau mengambil seketika itu mungkin berat. Ya kan? Kalau BPKH katakan aman, ya aman karena pencatatannya ada. Uang itu ada. Tapi seketika itu mau diminta, satu hari saya mau ambil 100 triliun, negara bisa nggak? Ini kan seperti itu modelnya. Saya misalnya punya uang di bank saja, di bank-bank biasa saja kan ada waktunya. Misalnya kita deposito uang
10 miliar, berapa? 10 bulan atau 1 tahun. Itu sebelumnya kan dapat penalti kita. Jangan usah deposito. Kita punya uang 10 miliar di bank biasa, kalau kita mau tarik, itu butuh waktu lama loh reservasinya. Ya kan? Lapor dulu, tidak mungkin saya mau ambil hari ini, nggak mungkin. Harus disiapkan dulu. Bagaimana kalau 100 triliun? Ya kan? Nah, kira-kira seperti logikanya seperti itu. Jadi kalau BPKH katakan aman-aman, uang itu ada. Ya, cuma mungkin kalau persoalannya mau diminta seketika itu, ya itu menjadi pertanyaan tanda tanya besar kan. Bisa nggak seketika itu? Nah, setahu saya, nah mungkin orang-orang yang tahu tentang investasi di sukuk itu, setahu saya itu jangka lama. Itu jangka lama. Nah, sekarang jadi sisanya itu diinvestasikan ke bank-bank. Ke bank-bank syariah. Bank-bank syariah itu kalau investasi begitu paling cuma dapat 7%. Nah, bagaimana bank syariah kalau diinvestasikan ke situ, bagaimana cara bank syariah lagi? Bagaimana caranya bank syariah lagi putar ini supaya kasih bagi hasil ke BPKH 7%? Karena saya termasuk yang mendalami sedikit tentang perbankan syariah, bagaimana perputaran uang bank syariah. Kira-kira bagaimana bank syariah kira-kira putar uangnya itu? Bisa saja bank syariah simpang lagi di sukuk. Karena sukuk kan tinggi bagi hasilnya. Bisa 3 kali lipat daripada deposito. Nah, atau bank syariah bisa saja kasih pengusaha untuk bangun infrastruktur. Ya kan? Berarti makanya saya katakan kalau pertanyaannya bahwa apakah dipakai untuk infrastruktur, kalau BPKH katakan tidak, benar. Karena tidak pernah BPKH langsung mendanai proyek. Tapi menginvestasikan ke sukuk dan investasikan ke itu nanti yang alokasikannya. Ya, kira-kira seperti itu. Nah, dan jemaah juga dapat bagi hasilnya. Dapat ini.